Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Mari kita buka seri pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita lihat dulu ya, barangkali lihat semangat. Pagi-pagi wajahnya ada yang ngantuk ini, kayaknya habis ngaji ya semalam. Nah, kalau misalkan kenalin dulu, nama saya Mahalafri Iskandar, biasanya dipanggil Afri, dan saya ini adalah perwakilan dari Kampung Hijau. Seperti yang terlihat di layar, Kampung Hijau adalah komunitas pegiat lingkungan yang ada di Kabupaten Sumedang dan sudah bekerja sama dengan SMK Al-Karimiyah sejak 2 tahun yang lalu. Nah, kita mulai seri pada pagi hari ini dengan yel-yel terlebih dahulu. Kalau misalkan saya bilang selamat pagi, teman-teman jawabnya pagi luar biasa. Tepuk tangan gitu ya. Belum. Selamat pagi luar biasa. Lanjut yang kedua. Kalau misalkan saya bilang salam bumi, teman-teman jawabnya pasti lestari gitu ya. Kalau misalkan saya bilang salam bumi, pasti lestari. Ya. Salam bumi pasti lestari. Salam bumi pasti lestari. Salam bumi pasti lestari. Kemudian sudah ada yang tahu kita hari ini akan membahas apa? Kita sharing apa hari ini? Benar. Seperti yang sudah teman-teman lihat di layar, hari ini kita akan membahas seputar pengelolaan sampah. Dan teman-teman, kalau misalkan nanti ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung dengan tangan, bisa ditanyakan, gitu ya. Kalau ada pertanyaan mungkin, belum, kita lanjut. Hari ini kita akan membahas terkait dengan pengelolaan sampah yang akan disampaikan oleh saya sendiri, perwakilan dari Kampung Hijau. Ada yang tahu nggak sampah itu apa? Bau, nah, boleh. Makanan, belakang tuh. Kenapa? Kita mau asal mana dulu. Apalagi ada yang tahu nggak sampai itu apa? Ban bekas. Nah, ada lagi? Sebutin aja. Bukan juga. Mantan itu sampah nggak ya? Sampah nggak? Kalau misalkan mantan itu sampah, jangan dibuang sembarangan. Cantik nggak mantanku? Hah? Cantik nggak mantanku? Oke. Nah, teman-teman, pikiran yang salah selama ini, sampah itu adalah hasil sisa buangan dari kegiatan atau aktivitas makhluk hidup yang dianggap sudah tidak berguna dan jika menumpuk akan menjadi atau menimbulkan masalah. Nah, kita fokus pada kata atau kalimat yang di huruf merah, dianggap sudah tidak berguna. Jadi selama ini pikirannya banyak orang sampah itu dianggap sudah tidak berguna dan kalau misalkan ditumpuk akan menjadi masalah, entah lingkungan tidak indah, terus menimbulkan penyakit, bau, terus kayak disebutin tadi. Nah, hal-hal seperti ini nih yang
sebenarnya kurang tepat karena sampah itu teman-teman, kalau misalkan dipilah sampah botol sendiri, sampah gelas sendiri, sampah kertas sendiri, sampah kardus sendiri, itu tidak akan menimbulkan atau sampah yang tidak akan identik dengan kata jijik. Identik dengan kata jijik karena sampah dapur sisa makanan, terus pampersnya teman-teman perempuan mungkin jadi satu di kertas, di kardus dan sebagainya, timbullah kata jijik sehingga kalau ditumpuk bisa menjadi masalah. Nah, itu pikiran yang selama ini kurang tepat. Kita lihat video dulu ya. We discard 5 kilogram paper and other disposables every second, 300 kilograms every minute, and 19,000 kilograms every hour. The problem will only get bigger and bigger and bigger. The question is, who's going to fix it? Say yes to reasons. Say yes to useless. Nah, apa yang teman-teman tangkap dari video barusan? Ada yang bisa nggak? Apa? Ya, sampah benar. Apa nanti sampahnya apa? Sampahnya berbulu-bulu. Bukan, Pak. Ya, boleh. Buanglah sampah pada tempatnya. Lalu ada lagi? Buang sampah sembarangan, buang sampah diolah. Sampah diolah. Ada lagi? Penumpukan sampah. Nah, semua yang teman-teman katakan itu benar, teman-teman. Jadi seperti yang di video tampilan barusan, bahwa setiap hari itu sampah kalau tidak dibuang pada tempatnya akan menggunung menjadi tumpukan-tumpukan kecil, sedang, hingga besar seperti tadi. Nah, di akhir video tadi ada yang potret anak kecil. Nah, itu adalah gambaran bahwa misalkan teman-teman sekalian yang ada di ruangan ini tidak bijak mengelola sampah, maka dampak negatif yang akan dirasakan mungkin bukan dirasakan sama teman-teman sekalian ya, tapi bisa jadi nanti kalau sudah teman-teman dewasa terus punya anak, anak-anak teman-teman sekalian ini yang bisa mendapatkan dampak negatif dari sampah yang tertumpuk atau menjadi bola besar tadi. Masalahnya perilaku masyarakat yang ada di Indonesia, khususnya di Kabupaten Sumeneb, masih enggan untuk peduli sama persoalan sampah. Contoh aja di gambar 3 teratas itu sudah ada di bawah bahwa jangan atau dilarang membuang sampah di tempat itu. Tapi kenyataannya masih banyak sampah yang menumpuk di tempat yang ada di bawahnya tersebut. Ada yang buang sampah di jalan, ada yang buang sampah di sungai, bahkan yang di Parang ada yang sering terjadi orang membuang sampah pada saat lagi berkendara, entah dari mobil, entah dari sepeda motor. Nah, itu perbuatan yang sangat tidak bagus buat lingkungan. Terlebih nih, biasanya yang cowok nih, ya semoga tidak merokok ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang cowok ini merokok, usahakan tidak merokok sambil berkendara ya, karena dampaknya itu benar teman-teman yang menikmati rokoknya. Tapi kalau misalkan abu atau panas dari rokoknya itu disentil di jalan terus di belakangnya ada kendaraan lain, maka itu akan mengganggu pengendara yang di belakangnya. Saya juga sering mendapati orang yang sedang merokok terus abungnya itu di jalan dan mengenai saya, kena baju, entah pernah juga kena kacamata pernah. Nah, jangan usahakan kalau misalkan teman-teman yang merokok itu jangan sampai merokok di jalan, karena terlebih mungkin kalau orang dewasa itu tidak terlalu masalah ya. Tapi akan sangat kasihan kalau misalkan yang di belakangnya teman-teman yang sedang merokok itu anak kecil. Kalau sudah anak kecil yang terkena abu rokok yang masih hidup,
Malah kasihan sekali yang itu. Pertama bisa kena abunya, panas, dan kedua dia menghirup asap rokok yang seharusnya tidak dihirup. Gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalkan yang belakang yang cowok itu merokoklah di pada tempatnya, jangan di jalan seperti itu. Nah, selain perilaku masyarakat, pemerintah juga turut andil untuk persoalan sampah yang ada di Indonesia ini, khususnya di Kabupaten Sumbar. Ada 3 hal yang menjadi penting yang harus ada, yang harus dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama adalah regulasi. Ada yang tahu regulasi kan? Tuh yang belakang. Ada yang tahu regulasi kan? Nah, regulasi ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menangani persoalan sampah yang khususnya di Kabupaten Sumbar. Kalau misalkan tidak ada regulasi yang jelas atau tidak ada peraturan yang jelas tentang persoalan sampah, maka sampah ini yang ada di Kabupaten Sumbar ini bisa berkeliaran di jalan, di sungai, di rumah teman-teman, dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah ketersediaan tempat sampah skala besar. Nah, pasti di rumah teman-teman kan ada tempat sampah tuh, tapi kan skalanya kecil. Nah, kalau pemerintah ini bertugas untuk menyediakan tempat sampah yang berskala besar, entah bentuknya dalam bentuk kontainer atau dalam bentuk bangunan permanen. Nah, tempat sampah itu yang digunakan untuk menampung tempat sampah dari tempat sampah yang skalanya kecil, yang ada di depan rumah, yang ada di luar sekolah dan sebagainya. Nah, hanya saja kenyataannya teman-teman, kalau misalkan ada kontainer di pinggir jalan yang isinya sampah, tapi balik lagi ke perilaku masyarakatnya, banyak masyarakat yang sudah disediakan TPS atau kontainer itu, tempat untuk pembuangan sampah sementara, masyarakat masih enggan untuk memasukkan sampahnya ke dalam kontainer itu. Nah, perilaku yang ini, yang seperti ini, yang tidak boleh ditiru oleh teman-teman sekalian. Kalau misalkan menemukan orang yang membuang sampah tidak ke dalam kontainer atau TPS, teman-teman bisa tegur tuh, Pak, Bu, tolong taruh sampahnya ke dalam kontainer atau TPS. Karena itu teman-teman, dampaknya sangat merugikan sekali. Pertama, saya tidak tahu ya teman-teman di sini orang tuanya ada yang tugas kebersihan atau tidak. Tapi kalau misalkan tempat sampah yang dihasilkan itu dibuang itu tidak ke dalam kontainer, maka petugas kebersihanlah yang paling susah untuk melakukan pembersihan. Kedua, kalau misalkan anginnya sedang kencang, sampahnya itu bisa bertebaran kemana-mana dan bisa masuk ke selokan, bisa masuk ke sungai, dan dampak negatifnya itu juga sangat besar dirasakan masyarakat. Lalu yang ketiga adalah edukasi ke masyarakat. Nah, ini juga penting dilakukan pemerintah agar masyarakat itu bisa sadar bahwa sampah ini harus dikelola dengan bijak dan benar. Nah, ini adalah terkait akibat orang yang tidak bijak dalam mengelola sampah. Seperti teman-teman lihat di 3 gambar terbawah, sampah berserakan di jalan, lalu di laut, di sungai, dan bahkan menumpuk, yang di tengah atas itu menumpuk jadi gunung sampah. Itu akibat dari perilaku masyarakat yang kurang bijak dalam mengelola sampah. Video lagi. Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun mencapai 25 setelah pengaduan dari sampah kiriman kini hingga pantai Sambung dan pantai lain yang dipenuhi sampah. Kenyataannya di pantai itu tidak banyak sampah misalnya. Sampah di laut. Sampah itu datang dari Jakarta. Kalau sampah itu datang dari Jakarta, bisa besar sampah itu sampah. Nah, itu menu yang di ujungnya ada sampah plastik. Kita saat ini adalah sebagai negara yang tersendiri yang membuang sampah plastik ke laut. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta botol plastik setiap harinya. Sering banget ya, pasien yang bakal Tuhan. Nah itu mungkin sebelumnya kita
sampingnya keluar. Masyarakat ini tidak tahu bahwa membakar plastik itu akan menghasilkan dan bersifat pemicu kanker. Kalau informasi ditanya ini menunjukkan berarti yang pengen agar dikandung pengambil ini Produksi makanan itu bukan dari dalam disiapin, tapi dari laut. Kita nanti kalau 2050 lebih banyak plastik, itu makan bukan plastik. Balik mereka sudah mengeluarkan regulasi aspek dan pelaksana plastik dan kita ingin merayakan ini dan membangun dengan maksimal. terus pemerintah gimana nih Pak? Pengen tahu itu aja. Selama saya masih bisa bersuara, saya tak akan berhenti berusaha demi semua yang kita cintai. Jadi teman-teman, sebegitu besarnya dampak negatif yang akan kita rasakan kalau tidak bijak mengelola sampah. Contoh, seperti yang sudah disebutkan tadi, bahwa saat ini ikan yang ada di laut itu sudah terkontaminasi dengan sampah plastik. Jadi tidak heran jika manusia yang hidup saat ini gampang sekali terkena penyakit, entah timbul kanker, entah tiba-tiba diabetes, entah tiba-tiba asam uratnya naik dan sebagainya. Karena ikan-ikan yang ada di laut itu sudah terkontaminasi dengan yang namanya mikroplastik. Jadi harus bijak mengelola sampah agar hidupnya teman-teman sekalian bisa sustain. Minimal kalau misalkan teman-teman bisa bijak mengelola sampah itu bisa menjaga anak dan cucu teman-teman sekalian untuk hidup yang lebih enak lagi. Karena semakin hari kalau misalkan tidak bijak mengelola sampah, maka bumi ini akan semakin panas, terus lingkungan bisa kotor, banjir bisa datang, dan banyak hal negatif lagi yang bisa teman-teman rasakan ke depan kalau tidak bijak mengelola sampah. Nah, yang perlu teman-teman ketahui bahwa tempat yang teman-teman menduduki saat ini adalah salah satu sumber penghasil sampah. Ada di poin kelima, sampah sekolah. Jadi alasan saya berdiri di sini karena ingin mengedukasi, ingin sharing kepada teman-teman bahwa di sekolah itu ternyata juga salah satu tempat penghasil sampah loh. Jadi seperti yang dilihat, sampah itu datang dari rumah tangga, dari industri, pabrik, rumah sakit, pasar, kantor, dan sekolah. Seperti yang sudah banyak mungkin teman-teman sudah dengar bahwa sampah itu terbagi dari dua jenis kategori. Kategori pertama adalah sampah organik atau sampah yang biasa disebut sampah basah. Nah, sampah basah ini atau sampah organik, sampah yang jenisnya mudah terurai oleh alam. Jadi pada saat ada sampah sisa dapur, sisa buah, terus sisa nasi dan sebagainya, kalau misalkan ditumpuk di tanah itu akan tidak menjadi masalah bagi lingkungan karena bisa terurai oleh alam. Tapi yang menjadi momok kita pada hari ini itu di persoalan sampah anorganik. Nah, sampah anorganik ini yang terurainya itu sangat lama sekali di bumi. Makanya banyak kampanye-kampanye yang saat ini, kampanye-kampanye lingkungan yang dilakukan adalah kurangi sampah plastik. Karena sebegitu lamanya sampah plastik terurai di bumi. Contohnya kertas simpan ya, karet, plastik, logam, kaca itu sampah organik. Nah, ini bisa dilihat teman-teman. Jenis sampah yang beredar saat ini itu sangat lama terurainya. Bahkan ada yang tidak terurai oleh bumi, yaitu styrofoam. Jadi styrofoam yang biasanya teman-teman beli geprek, ayam geprek itu, kalau bisa mending bawa tempat makan aja, karena tidak bisa terurai oleh bumi yang namanya styrofoam. Kalau teman-teman lihat tuh, gelas plastik 450 tahun baru terurai, terus kaleng minuman 200 tahun baru terurai.
untuk rokok 10 tahun baru dimulai, dan seterusnya. Ada yang pernah tahu nggak? Sebenarnya sampah itu juga punya perasaan loh. Kalau misalkan teman-teman sudah menghabiskan isinya, lalu tidak dibuang pada tempatnya. Pernah ya? Nggak pernah berpikir kalau sampah itu sebenarnya punya perasaan kalau setelah isinya diminum atau isinya dimakan tapi tidak dibuang pada tempatnya, mereka juga kesal sebenarnya. Cuma karena mereka bukan makhluk hidup, akhirnya nggak bisa bicara. Nah, contohnya di video ini. Selalu mereka semua punya kehidupan yang kacau. Aku yang punya kisah memiliki anak tinggi dapat berkumpul bersama kaumku di tempat sampah dan takdir mengatakanku tempatnya selalu bersama-sama pada mereka. Sampai beberapa dari seseorang yang menipu dan dia yang merasa seperti tak perlu kita jawaban. Akhirnya aku dapat menjadi manfaat yang baik. Namun air susu dibalaskan. Bukankah bebas mungkin sudah selesai? Bukankah sekarang seharusnya aku sudah tenang di dalam tempat sampah? Kecewa, hianat, berbohong. Namun aku adalah sebuah kebenaran. Saat aku sudah menentukan, aku melihat secari harapan yang sudah terang dan pernah di mas-mas perjuangan. Angkat aku, bawa aku. Aku, motor air menerang dan inilah kisah. Selama aku di spasi dan dijadikan dosen paksa anak-anak, selama itu aku harus bersabar dan menurutkan aku untuk bisa pergi ke pasar. Aku bagikan hanya menjadi arus lemah, bodoh. 8 tahun sudah aku menjadi saksi atas kegigihan awak tukang bakso yang membuka usahanya. Menurutnya wajah saya tidak. Meskipun aku di dunia sini, aku tetap bersyukur karena masih bisa melihat apa yang terjadi. Namun harus mempraktik satu saat sama mama. Mungkin benar dunia ini terlalu indah bagi kita. Mungkin benar bahwa kita tidak bisa menaruh harapan terlalu tinggi pada dunia ini. Bagiku, masalah aku sekarang adalah banyak sesuatu. Tidak ada sampah yang pernah sampai ke sana. Seandainya aku bisa memilih, aku juga ingin berada di tempat sampah. Seandainya aku bisa memilih, aku akan terbang menghampiri orang itu dan berkata kepadanya, "Kau usah jalanin bagi dengan kotak dia yang bau gula." Sudah tahu kan bahwa sampah itu juga punya perasaan, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman tidak buang sampah pada tempatnya, nah kata-kata yang terakhir itu, kalau misalkan sampah hidup, sampah yang teman-teman tidak buang pada tempatnya, bisa berkata kotor seperti tadi itu. Kalau mereka hidup, makanya teman-teman harus membiasakan diri untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, sampah yang berserakan itu sebenarnya pengen masuk ke tempat sampah, cuma karena agak hidup dan bisa jalan sendiri, maka teman-teman yang harus membantu. Jadi pada saat di lingkungan sekolah SMK yang ada sampah yang tidak di dalam tempat sampah, maka langsung aja dibuang ke tempat sampah, dan itu sudah membantu sampah-sampah yang berkeliaran itu jadi satu. Jadi tidak ada kata-kata kotor dari sampah yang berkeliaran. Nah, ada pertanyaan dulu nggak? Duh, ada pertanyaan. Gimana nih? Ada pertanyaan nggak? Lanjut ya. Ini video lagi Mas. Setiap hari kita memproduksi sampah, menumpuk dan terus menumpuk sampah. Memang kita sudah membuang sampah pada tempatnya. Tapi tahukah kamu bahwa apa yang kita lakukan adalah membuang sampah dari dalam kita ke tempat lain. Lalu
marilah sama-sama diperkumpul, dibakar dan diuraikan. Tapi tidak semudah itu untuk sampah plastik. Sampah plastik seperti botol butuh waktu lebih dari 100 tahun untuk berurai. Jadi, semakin banyak kita membuang sampah, maka semakin besar pula kita memiliki sampah. Itu tampilan gunung sampah. Sudah menjadi tanggung jawab kita untuk mengurangi penggunaan sampah yang susah terurai. Dari kami, selamat membangun gunung sampah. Nah, mau nggak teman-teman menjadi bagian orang yang membangun gunung sampah? Mau nggak kira-kira? Tuh, kenapa nggak semangat itu? Mau nggak? Pasti nggak mau kan? Nah, makanya minimal itu teman buang sampah pada tempatnya. Kalau misalkan bisa, pilahlah sampah sesuai jenisnya. Gitu. Nah, kira-kira lalu apa solusinya teman-teman? Ada yang tahu nggak? Dari sepanjang presentasi ini, ada yang bisa bantu jawab? Lalu apa solusinya kira-kira? Persoalan sampah dibakar, terus apa lagi? Dikubur, boleh. Dibakar, dikubur, terus apa lagi? Didaur ulang, boleh. Terus apa lagi? Ke tangan. Jual. Ada lagi? Nah, semua yang teman-teman jelaskan itu ada yang benar dan ada yang kurang benar. Jadi kalau misalkan sampah itu dibakar teman-teman, memang cepat hilangnya sampahnya, tapi kepada lapisan ozon itu tidak bagus. Jadi jangan heran kalau misalkan akhir-akhir ini di Sumeneb ini sering kalau panas banget. Nah itu salah satu dampak pembakaran sampah. Jadi lapisan ozon itu kan semakin menipis, yang akhirnya di kutub utara itu esnya itu sekarang sudah banyak cair. Nah itu yang menyebabkan panasnya itu sekarang luar biasa, gak seperti dulu. Nah itu kalau misalkan sampahnya dibakar. Kalau sampahnya dibuang ke sungai, jangan heran kalau misalkan di lingkungannya teman-teman sekalian tiba-tiba banjir, tiba-tiba baunya gak enak, busuk, terus tiba-tiba banyak yang sakit. Nah itu kalau sampahnya dibuang ke sungai. Tapi tadi Mas itu yang bilang sampahnya di apa Mas? Didaur ulang. Nah itu benar teman-teman. Jadi sampah itu harus dipilah dan didaur ulang. Bisa dijual atau bisa dikreasikan. Banyak lah bentuknya kreasinya. Nah, bisa dibaca nggak? Ini kata-kata yang ini. Adalah apa? Itu kebetulan bahasa kuno ya. Jadi pemilahan adalah kunci. Kuncinya teman-teman dalam persoalan sampah itu adalah pemilahan. Jadi semakin sampah itu terpilah dari sumber sampahnya, salah satunya sekolah, maka sampah yang atau sampah residu atau sampah yang tidak bisa dikelola lagi yang akhirnya ke TPA akan jumlahnya semakin sedikit. Tapi kalau tidak ada pemilahan dari sumber sampahnya, maka sampah yang berakhir di TPA tadi itu jumlahnya akan semakin banyak dan gunungnya semakin besar, dan dampak negatifnya juga akan semakin cepat untuk dirasakan teman-teman sekalian. Nah, seperti yang dilihat di apa ini namanya diagram ya, alur. Jadi yang di atas itu penggunaan barang di rumah tangga dan industri, lalu setelah dipakai masuk ke proses pemisahan sampah. Nah, setelah dipisah, sampah yang tidak bisa didaur ulang atau ya sampah yang tidak bisa didaur ulang masuk ke tempat penampungan sementara atau TPS yang tadi saya sebutkan, ada kontainer dan bangunan permanen, lalu dibawa oleh truk pengangkut sampah ke TPA. Dibawa ke TPA, di TPA
ada dua proses lagi tuh teman-teman. Di pilah lagi, ada sampah yang bisa masuk ke proses daur ulang lagi, ada yang tidak bisa masuk ke proses daur ulang. Yang tidak bisa masuk ke proses daur ulang, maka akan ditumpuk jadi gunung sampah atau bahasa kerennya itu landfill. Nah, tapi kalau sampah yang didaur ulang lagi, maka akan kembali lagi ke digunakan oleh kelompok atau individu di rumah masing-masing. Atau solusi yang kedua adalah apa? Ada yang bisa baca nggak? Nah, minimal yang bisa teman-teman lakukan adalah stop membuang sampah sembarangan. Jadi tanamkan dalam mindset teman-teman, jangan sampai teman-teman itu membuang sampah sembarangan, baik di sekolah, di rumah, di jalan, jangan sampai. Itu hal paling kecil yang bisa dilakukan dalam pengelolaan sampah. Karena kalau misalkan teman-teman tidak membuang sampah pada tempatnya, bisa dibaca? Karena memang hanya monyet yang bisa buang sampah sembarangan. Kan Allah itu menciptakan manusia lebih ya dari monyetnya. Kita diciptakan punya akal. Jadi kalau misalkan tidak membuang sampah pada tempatnya, maka setara dengan teman-teman sendiri ya yang bilang. Nah, sedekah sampah ini sudah bekerja sama dengan SMK Karimnya selama 2 tahun. Jadi setiap di momen wisuda kita selalu memberikan beasiswa ke siswa-siswa SMK Karimnya yang berprestasi atau yang secara ekonomi kurang mampu. Nah, beasiswa sampah ini dari mana? Dari sedekah sampah, teman-teman. Jadi setiap selama 6 bulan atau selama 1 tahun, sekolah yang menjadi donatur sedekah sampah itu diminta untuk mengumpulkan sampah-sampah dengan jenis yang sudah ditentukan. Kalau di SMK Karim ini biasanya botol plastik atau gelas plastik. Nah, proses ini dilakukan selama 6 bulan atau 12 bulan atau 1 tahun. Jadi setelah kami proses menjadi nilai ekonomis, dikembalikan lagi ke pihak sekolah, yaitu SMK Karimnya dalam bentuk beasiswa. Nah, sudah 2 kali penyerahan dan 3 orang kan yang sudah mendapatkan beasiswa di momen wisuda. Nah, ini dasar kami menjalankan program sedekah sampah. Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Nah, ini dasar kami bergerak untuk menjalankan program sedekah sampah. Nah, kami itu tidak ingin menjadi bagian khalifah yang katanya malaikat itu membuat kerusakan dan penumpang darah. Nah, kami tidak ingin seperti itu, teman-teman. Tapi kami ingin menjadi khalifah di muka bumi ini yang turut merawat bumi Allah dengan cara memberikan manfaat, bukan malah merusak bumi dengan membuang sampah sembarangan. Nah, bumi saat ini darurat sampah. Ayo bijak kelola sampahmu. Stop plastik atau bumi akan menangis. Hijaukan bumi ini, maka anak hidupmu akan bahagia. Selamatkan lingkungan dari sampah plastik, karena masa depan ada di tangan kita bersama. Cintai bumimu, maka bumi akan mencintaimu. Terima kasih telah bersua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke pertanyaan, ini ada yang bisa nggak baca sampahnya? Coba baca. Coba cewek yang sebelah sini nih, semangat banget nih. Ada pacarnya di sini ya? Nggak boleh pacar di sini. Nggak asik ya? Nggak boleh. Nah, ini adalah tagline yang selalu kami bawa ke sekolah-sekolah, teman-teman. Jadi tagline-nya kamu hijau, sampah aja diperhatiin, apalagi kamu. Jadi orang yang selalu memperhatikan sampah, maka pacarnya itu akan selalu diperhatikan juga. Boleh nggak kalau misalkan
bilang kamu hijau, teman-teman jawab sampah aja diperhatiin, apalagi kamu gitu ya. Terakhir sebelum masuk ke sesi pertanyaan. Kampung hijau, sampah aja diperhatiin. Itu barangkali ada yang mau ditanyakan teman-teman dari penjelasan ini? Tanya lah. Kenapa gak ada? Ya silakan. Perkenalkan namanya siapa dan kelas berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Saro dari kelas 3. Saya ingin menanyakan Kak, bagaimana ya cara untuk mengatasi sampah yang tidak bisa terurai? Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Atau dijawab dulu? Harus aktif nanya ya. Tanya ini setelah MLS ini ada penilaian siswa terakhir itu namanya. Apa dia gitu. Jadi kalau teman-teman nggak aktif nanya, nilainya tinggi. Jadi ada pertanyaan. Menjawab pertanyaan kira-kira bagaimana cara mengelola sampah yang tidak bisa terurai. Nah, ya benar, salah satu caranya itu adalah dijual memang. Makanya sebenarnya sedekah sampah itu yang kami lakukan saat ini itu proses nilai ekonomisnya belum ke tahap menjadi kerajinan tangan, tapi hanya dibersihkan lalu kami jual karena proses itu yang paling mudah dilakukan. Jadi sampah-sampah anorganik yang dihasilkan di sekolah, khususnya botol dan gelas plastik yang kalau ditaruh di tanah itu terurainya lama. Nah itu kami bersihkan dan kami jual, bersihkan dan jual selama 1 tahun. Maka setelah dapat nilai ekonomisnya atau rupiah yang dihasilkan, maka kami kembalikan ke pihak sekolah dengan bentuk beasiswa. Nah itu salah satu ikhtiar. Jadi salah satu cara kami untuk mengurangi atau mengelola sampah yang tidak terurai oleh bumi. Nah, tapi ada lagi sampah residu namanya, sampah yang sudah tidak bisa terurai lagi. Nah, sampah residu ini biasanya kebanyakan di daerah-daerah itu sampah yang tidak bisa terurai lagi itu memang ditumpuk akhirnya di yang namanya TPA tadi itu. Jadi pasti di setiap daerah itu ada yang namanya TPA, tempat pemrosesan akhir. Dan biasanya di TPA itu ada yang namanya landfill tadi itu, tumpukan sampah yang membumi. Nah itu adalah tumpukan sampah yang sudah tidak bisa diapa-apakan lagi. Mau didaur ulang nggak bisa, mau dijadikan pupuk juga nggak bisa, ya sudah ditumpuk aja. Nah makanya sebenarnya acara-acara seperti ini salah satu juga bentuk cara untuk mengurangi sampah yang tertumpuk di TPA. Gitu ya. Kira-kira terjawab enggak? Ya, siap. Ada lagi yang mau tanya? Yang dari kelas 10 dulu. Banyak yang dinilai kelas 10 dulu. Yang baru. Ayo bicara aja. Harus berani kayak mbaknya tadi bukan berani. Enggak apa-apa, ngomong aja. Yang ada di pikiran itu disampaikan. Kalau tidak disampaikan nanti bisa jadi penyakit teman-teman. Maaf. Jadi kalau aku pengen nanya ya, tapi kok aku malu, kok aku takut diceng-cengin sama teman-teman. Padahal di kepalanya itu ada pertanyaan. Nah, contoh-contoh seperti itu teman-teman, kalau tidak disampaikan tersendiri di otak dan bisa menjadi penyakit lama-lama. Makanya kalau ada pertanyaan disampaikan aja, cuek aja. Entah tanggapannya dari teman-teman gimana, cuek aja. Ada nggak yang mau tanya? Ayo nanya aja. Ayo nanya aja, silakan. Ini dulu, ya nanti habis ini. Begini dong, biar berani. Aduh. Ya, berdiri nggak? Sebentar ya Pak. Berdiri nggak? Harus pede. Nah ini berdiri ini sudah 2 pertanyaan ya. Jadi pertanyaan. Kalau misalkan ada temannya yang berani maju dan bisa mengeluarkan
Ya. Tiga pertanyaannya, setelah terbentuk jadi gunung mau diapakan? Jadi, nah, terima kasih. Waalaikumsalam. Ya silakan Mbak. Boleh langsung berdiri ya? Harus pede. Anak muda itu harus pede. Jadi teman-teman ada satu kata guru saya yang paling berkesan dan tertempel di otak saya sampai saat ini itu. Jadi kalau misalkan teman-teman anak muda ini harus berani melakukan apapun. Jangan takut salah. Kalau misalkan salah pertama itu wajar, tapi kalau salah beberapa kali itu yang merupakan kerugian. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan sampaikan aja. Ya silakan. Terima kasih. Ada lagi? Yang jawab dong. Anu lah, tunggu jawabnya di sini. Gak asik. Nah itu, berdiri dong. Berdiri yang dong. Aja dulu ya. Ya habis itu kamu ya. Tadi yang udah belum yang duluan. Jadi, bentar. Kamu jawab dulu pertanyaan gue ini kan? Jadi, bagaimana? Hikmah nanya. Jadi, kalau misalkan TPA itu sudah membentuk gunung, ya kita mendapatkan gunungnya. Jadi, masih ada cara sebenarnya. Biasanya itu dibakar. Jadi, ada proses namanya insinerasi atau alatnya insinerator. Jadi sampah yang sudah menumpuk di TPA itu biasanya dibakar lalu dijadikan produk lagi, entah dalam bentuk briket atau bentuk biasanya itu. Tapi alatnya itu mahal sekali. Jadi biasanya jarang. Aku belum tahu daerah-daerah yang elektriknya itu dibakar. Tapi biasanya seperti itu. Atau alatnya sudah ditumpuk aja seperti itu. Makanya gerakan-gerakan seperti ini di sekolah-sekolah yang melakukan sosialisasi terkait sampah itu sangat penting. Ya, sampah yang menumpuk di TPA itu yang betul-betul itu semakin sedikit karena setiap harinya truk yang masuk ke dalam TPA itu kurang lebih 10 truk tiap hari, bisa lebih bahkan. Bayangkan aja truk pengangkut yang beratnya berton-ton itu masuk ke dalam TPA dan menumpuk sampah sehingga untuk gunung. Nah itu bisa melindungi kita sebenarnya. Tapi ya makanya harapannya memang setelah sosialisasi ini minimal teman-teman itu membuang sampah pada tempatnya. Akan lebih baik lagi kalau misalkan bisa memilah. Jadi di sekolah sampahnya dipilah, di rumah sampahnya juga dipilah. Bisa gini loh, kalau misalkan di rumah itu sampahnya dipilah, minimal bisa dijual ke pengepul. Jadi bisa buat tambahannya teman-teman tuh, beli buku dari sampah, beli seragam yang dari nabung sampah begitu. Jadi contohnya di Sangkala ini kan beasiswa dari sampah, dan itu sudah terlaksana selama 2 tahun gitu. Nah lalu pertanyaan, terima kasih ya Pak ya. Lalu pertanyaan siapa Pak? Mbak Firda. Wirda. Pertanyaan Mbak Wirda, bagaimana kalau misalkan ada teman kita yang membuang sampah kotoran baik
memang harus diedukasi teman-teman, harus semakin masif. Harapannya kalau misalkan teman-teman sudah mengetahui materi ini, jadi kalau misalkan ada teman-temannya yang buang pampers sembarangan, ini pampers yang ada isinya ya, bukan pampers yang masih bersih, tapi pampers yang ada isinya kan tidak jarang tuh menemui calon ibu-ibu ini membuang pampers sembarangan, padahal itu dampaknya buruk sekali karena darah aku gak pernah mix ya, tapi katanya darah mix itu penuh penyakit katanya ya. Nah, kalau misalnya dibuang sembarangan ya maka banyak penyakit yang akan menyerang teman-teman sekalian, terutama perempuan. Begitupun dengan pampers kotoran, ya pampers nenek juga katanya, pampers kotoran bayi misalkan. Nah itu memang harus kalau dibuang itu jangan pampersnya doang, tapi minimal kasih plastik lah, plastik terus sedikit yang rapat biar gak bau. Kasihan juga sama petugas kebersihan yang ngantor setiap hari itu, bayangin ya. Kalau misalkan pampers yang berisi kotoran atau darah itu terus sudah dibungkus plastik, petugas kebersihan itu kan ngantornya ada yang pakai alat, ada yang pakai tangan, bayangin ya. Dikaut gitu, terus kotorannya mencet, ya. Bayangin aja, makanya betapa kasihannya petugas kebersihan kalau teman-teman ini tidak peduli gitu. Banyak gitu ceritanya. Jadi minimal itu kalau buang pampers, jadi lapisi plastik, diikat yang rapat, baru dibuang. Jangan tiba-tiba pampersnya digulung-gulung, buang. Gitu ya. Jawab? Ya silakan Mas. Terakhir mungkin yang jawab berdiri. Kenapa jumpu? Ayo dong. Boleh Mas, silakan. Ayo siapa dulu? Ada satu orang silakan Mas. Waalaikumsalam ya Mas. Silakan Mas, silakan ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifur Rahman. Panggil siapa Mas? Saif. Saif. Keren-keren dong. Tipu kan ya? Saif tapi keren Mas. Silakan. Saya dari kelas 2 AFF. Saya Ya. bertanya Mas, pendauran sampah itu bisa dalam bentuk apa saja dan bagaimana caranya? Oke. Ada lagi Mas? Terima kasih. Lanjut. Sip. Mantap. Memang orang yang berani tampil itu keren loh. Lihat ya. Coba lihat tuh. Silakan Mas. Perkenalkan. Yang semuanya. Yang ceweknya nggak usah. Silakan Mas. Apa panggilannya Mas? Hah? Yoga, oke. Agak jauh saja. Hah? Agak malu. Sorry. Gimana? Apakah sampah penting bagi kita? Terima kasih Mas. Ada lagi? Jadi kalau ada temannya maju bertanya itu harus dihargai tentunya. Jangan malah dicek-cek karena belum tentu nih semua yang duduk itu berani menyampaikan seperti itu. Jadi harus diapresiasi sebenarnya. Nah, pertanyaan pertama dari Mas Ali. Apa ada pertanyaan? Bagaimana cara mendahulukan? Pendauran tulang ada Berapa apa aja gitu? Nah, bagaimana caranya? kalau bagaimana caranya sebenarnya akan dibahas secara teknis. Cuma Rahasia ya? enggak rahasia juga. Cuma
bakal panjang nih, bisa besok subuh baru selesai. Iya, makanya pembahasannya itu bisa teknis sekali. Bahkan ada sesi khusus workshop pendaur ulang sampah. Cuma biasanya kalau sampah anorganik teman-teman, di daur ulangnya itu bisa jadi kerajinannya pun banyak. Bisa jadi obrik atau batu bata lingkungan, terus bisa jadi tas, bisa jadi kursi, bisa jadi meja, banyak sekali. Nah itu kalau yang sampah organik atau sampah kering. Kalau sampah organik itu pendaur ulangnya bisa jadi pupuk kompos. Jadi sampah sisa makanan itu, sisa nasi, sampah sisa sayur, sampah dapur, sampah sisa bakso, ayam geprek dan sebagainya itu bisa dijadikan satu di satu wadah, nanti didiamkan aja selama 1 bulan sampai 2 bulan, nanti jadi pupuk kompos. Dan pupuk kompos itu bisa jadi pupuknya tanaman-tanaman yang ditanam di rumah. Bisa juga menjadi ekoenzim. Ekoenzim ini semacam cairan yang manfaatnya sangat banyak dan terbuat dari kulit buah biasanya. Nah itu salah satu bentuk atau jenis pendaur ulangan dari 2 kategori sampah. Bagaimana Mas menjawab? Siap. Terima kasih Mas Adi. Selanjutnya dari Mas Yoga. Apa tadi Mas pertanyaannya Mas? Apakah sampah itu penting? Dibilang penting, tapi kita setiap harinya memproduksi sampah, hal yang mustahil ya kalau setiap hari kita tidak memproduksi yang namanya sampah. Minimal teman-teman pasti kalau sekolah bawa uang saku dan uang sakunya dibelanjakan di kantin, belanja air, belanja makanan, airnya diminum, botolnya sudah jadi sampah, makanannya diminum, plastiknya sudah jadi sampah. Nah itu namanya sampah yang diproduksi di sekolah. Nah, bicara penting, tapi teman-teman butuh air yang dalam kemasan. Bicara penting, tapi teman-teman isi apa? Biasanya beli-belinya di sini pentol ya. Isi pentolnya dimakan. Nah, penting tidak penting teman-teman kalau menjawab sampah itu penting atau tidak. Nah, yang terpenting bagaimana setelah isinya itu dimakan, pengelolaannya itu yang terpenting. Jadi sampah itu pengelolaan minimal buang ke tempat sampahnya itu yang penting. Jadi setelah isinya air, makanan, pentol, kilo, imol dan sebagainya, setelah habis masuk ke dalam perutnya teman-teman, sampahnya minta tolong dibuang ke tempat sampah. Jangan dibuang sembarangan. Itu yang paling penting dari sampah. Jadi kalau sampahnya nggak penting, ya apa nanti bungkusnya yang mau dibuat pentol, ya bisa pakai piring. Apa mau teman-teman bawa piring dari rumah ke sekolah? Kan belum tentu. Tapi yang terpenting adalah bagaimana cara mengelola setelah pentolnya dimakan, sampahnya dibawa ke tempat sampah. Begitu ya Mas Yoga? Apa dulu? Coba ulang lagi. Apa dulu? Kelihatan menyimak enggak Mas Yoga, kelihatan. Tapi ya semoga di sini ya. Semoga di sini. Ada lagi? Ada lagi lah. Tadi kan senior 1 yang cewek, terus 2 yang kelas 10. Tadi yang kakak kelas sudah 1, yang kakak kelas 10 baru 1 lagi lah. Kenapa lu cowok? Kenapa yang bicara? Sudah? Nggak ada lagi? Ada? Santai. Kok keburu? Mau mana? Mau tidur. Kalian ini yang kesini masih ada ceramah lagi loh. Nggak usah keburu-buru. Ya. Terima kasih ya teman-teman sudah mau sharing pada pagi hari ini. Mohon maaf kalau misalkan ada kata
yang disampaikan pada hari ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian, dan semoga teman-teman sekalian menjadi anak muda yang bermanfaat bagi agama, negara, dan bangsa. Amin amin seperti MC bisa. Amin amin. Semoga teman-teman menjadi orang yang bermanfaat ke depan dan sukses semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi bisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.